Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil surveinya terkait reaksi warga Indonesia akan aksi terorisme usai penyerangan di Paris. Survei itu dilakukan terhadap 600 orang responden. Aksi terorisme Paris memiliki dampak psikologis bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei itu, lebih dari 80% warga Indonesia khawatir peristiwa Paris akan terjadi di Indonesia. Hanya 13,19% warga mengaku tidak takut dengan hal semacam itu. Selain itu, LSI juga melansir data bahwa 86,11% warga juga khawatir masuknya ISIS ke Indonesia dan 10% mengaku tidak khawatir dan selebihnya menyatakan tidak tahu. Namun banyak warga yang menyatakan alasan utama seorang terpengaruh radikalisme dan terorisme karena faktor ekonomi. Hanya 5,41% responden yang menyatakan tidak setuju dan 10,81% mengaku tidak tahu. Ya, dan kita juga baru mendapatkan informasi bahwa Kepala BIN sendiri, Pak Sutioso sendiri, sudah bekerja sama dengan sejumlah lembaga-lembaga pengamanan, khususnya di beberapa public center ataupun juga sarana-sarana umum, sehingga kemudian pengawasan bisa jauh lebih ketat dan ditingkatkan. Tapi kalau kita lihat yang terjadi seperti di Paris begitu ya, itu sebuah negara yang cukup maju, yang kita mungkin tidak meragukan kemampuan intelijen mereka seperti apa begitu, Pak Haidar. Tapi itu terjadi juga begitu. Bagaimana analisis Anda? Iya, saya kira ISIS ini masih baru dan banyak penelitian yang belum selesai ya terhadap organisasi tersebut. Dan banyak orang menganggap bahwa kenapa dia bisa masuk ke jantung Eropa itu bisa jadi karena memang ISIS ini buatan Amerika, buatan Israel, buatan Inggris gitu. Dan mereka yakin sekali kalau selama ini ISIS belum menyerang Amerika ataupun Israel ataupun Inggris, ya memang benarlah. Dan kemudian misalnya adanya serangan terhadap Prancis, itu kemungkinan ada kaitannya antara dengan ketidakmauan Prancis untuk ikut serta di dalam pasukan multinasional untuk menyerang Suriah dan Irak. Jadi saya kira ini mungkin imbalan yang diterima oleh Prancis karena ketidakikutsertaan mereka. Yang nggak ikut serta berikutnya kan Denmark, Jerman, Belanda kan. Jadi saya kira negara-negara ini juga akan mendapatkan ekses karena tidak partisipatifnya mereka di dalam pasukan multinasional dalam menyerang Irak dan Suriah dulu. Baik. Nah, kalau kita lihat juga dengan dari bahan bom, kita tahu pernah ada kejadian bom di Alam Sutra, di mana hasil temuan kemudian melihat bahwa bahan bom yang digunakan sama dengan yang digunakan pada saat ledakan bom di Paris itu sendiri. Ini artinya apakah Indonesia sendiri ini sudah, atau anggota ISIS yang ada di Indonesia ini sudah cukup banyak dan sudah cukup tersebar di Indonesia sehingga kemudian kemampuan mereka juga dalam merakit bom dan lain-lain sudah sangat mumpuni begitu? Kalau kemampuan dalam merakit bom sesuai dengan informasi dari Ustadz Ali Imron, yang memang dia yang merakit bom Bali dulu ya tahun 2002, itu masih kecil sekali kemampuan mereka dalam merakit bom. Ya, tapi kita tidak bisa berharap bahwa mereka akan tidak punya ilmu tentang hal itu ya. Tapi kalau melihat dari Pew Research Center yang membuat survei tentang dukungan terhadap ISIS di seluruh dunia, Indonesia 4% itu rakyat Indonesia dari 255 juta itu mendukung ISIS. Artinya 10% rakyat Indonesia itu mendukung ISIS. Artinya 10 juta dari mereka itu kan jumlahnya cukup besar. Terus dalam prediksi saya sebelum-sebelumnya, sebelum ada Pew Research Center survei ini, saya memprediksi 2 juta kan jumlah mereka. Ternyata simpatisan dan pendukungnya 10 juta katanya. Dan saya kira itu adalah problem yang sangat serius. Itu yang ada di dalam negara kita sendiri begitu ya. Bagaimana yang kemudian berusaha masuk. Artinya potensi kita kemudian untuk terancam teror bom sendiri jauh lebih besar. Jauh lebih besar ya. Karena orang di sini kan menganggap bahwa ingin mencapai surga dengan cara yang instan. Dan memang di dalam agama cara yang instan itu adalah jihad. Tapi jihad yang seperti apa gitu. Baik. Sedikit menyinggung tentang ormas-ormas Islam ataupun juga kelompok-kelompok organisasi radikal yang ada di dalam negeri kita sendiri. Apakah itu juga bisa menjadi salah satu pemicu bergabungnya seseorang dalam kelompok radikal ISIS ini? Atau ancaman begitu?
Saya kira kalau seperti NU Muhammadiyah malah memberikan pemahaman kepada warganya secara sangat baik ya, kepada jamaahnya. Jadi memang banyak dari kalangan orang-orang radikal itu hampir 80% lah, sekitar 80% itu berasal dari aliran-aliran seperti Muhammadiyah begitu kan. Hanya 10 atau 20% yang berasal dari NU, sangat sedikit gitu. Seperti misalnya pelaku bom Bali itu kan memang latar belakang ini ya, latar belakang tradisional begitu. Tapi sebenarnya ajaran yang dianut oleh orang-orang teroris ini kan merupakan ajaran yang sama sekali baru, yaitu Wahabi. Wahabi itu kan sangat anti dengan semua ormas Islam yang ada di Indonesia. Dan ketika masuk ke Indonesia kan pemerintah tidak memahami paket ideologis ini. Begitu mereka menyebar dan sudah banyak dianut oleh banyak orang, dan kemudian sudah memicu banyak konflik. Seperti di Aceh itu bahkan sampai ada yang orangnya dibunuh, kemudian rumahnya dibakar, orangnya diusir, nggak bisa lagi tinggal di kampung dan sebagainya. Dan itu karena memang konflik ideologis. Dan konflik itu real nyata ya ada di Indonesia sekarang. Jadi saya kira memang ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Tapi pemerintah sekarang ini kan kita agak pesimis ya, karena mereka kan kebanyakan berasal dari partai politik. Kita tahulah berapa kualitas orang-orang partai ini kan dalam memahami masalah itu. Dan mereka kan cenderung seperti kucu loncat, hari ini di DPR, besok ke pemerintahan, besok ke mana lagi dan sebagainya. Yang kasihan kan lembaga-lembaga yang sangat profesional menjaga keamanan seperti polisi. Yang harusnya mendapat dukungan dari harusnya mendapatkan secara lebih kuat kan. Tapi kemudian mendapatkan pengaruh lagi. Kalau di Aceh itu kalau Kapolda kalau nggak setuju dengan orang-orang organisasi ekstra pemerintahan itu yang berpengaruh di sana, ya udah nggak boleh dia ini. Padahal ini kan profesionalitas yang seharusnya di meritokrasi ya sistemnya. Baik, saya ke Pak Saud Usman. Pak Saud Usman, dalam upaya melindungi negara kita dari ancaman terorisme, khususnya teror ISIS itu sendiri, sejauh mana koordinasi dan kerjasama penegak hukum ataupun juga dalam hal intelijen kita dengan pemerintah, Pak? Dalam rangka untuk mengantisipasi perkembangan radikalisme terorisme Indonesia, kebijakan pemerintah kita sudah jelas. Ada dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan law enforcement, pendekatan hukum. Dari aspek pertama, kegiatan intelijen deteksi dini diemban oleh seluruh pengemban fungsi intelijen melaksanakan secara koordinatif untuk memantau perkembangan situasi yang ada. Ya, artinya berarti sudah ada program yang sudah tertata begitu ya, Pak ya? Betul bisa berfungsi. Itu sudah tertata dengan baik, baik dari aspek intelijen, aspek pencegahan, aspek penyidikan, penindakan, dan bahkan sampai ke peradilan, dan sampai kepada pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan dari aspek pendekatan kultur budaya, karena memang kita tidak selamanya bisa dengan cukup dengan pendekatan hukum masalah, tapi kita laksanakan juga dengan pendekatan kultur budaya untuk merubah mindsetnya agar benar-benar bisa dirubah yang dari ajaran Islam jihadis yang keras itu, yang penting ajaran Islam yang rahmatil alamin, sehingga dia menjadi seorang warga negara yang baik, tidak menganggap lagi NKRI sebagai negara kafir atau sebagai negara togut, sehingga diharapkan mereka menjadi warga negara yang baik. Baik, Pak Saud Usman, kita masih akan melanjutkan perbincangan, begitu pun juga Pak Al Haidar. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.